Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Evi Wahyu. Teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara mutasi dan balik nama kendaraan bermotor, serta berapakah biaya mutasi dan balik nama tersebut. Nah, buat teman-teman yang akan melakukan mutasi dan balik nama kendaraan bermotor, tonton video ini sampai selesai ya, jangan di skip-skip supaya teman-teman jelas semuanya, karena memang agak rumit ya. Tapi nggak serumit itu juga. Yang penting teman-teman jangan skip-skip aja, pasti jelas ya. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk menghadirkan video-video lain yang lebih bermanfaat lagi tentunya. Subscribe dulu, subscribe dulu. Oke, langsung saja kita lanjutkan videonya. Pasti banyak banget teman-teman yang bertanya-tanya, berapa sih biaya mutasi dan balik nama kendaraan bermotor itu? Pertanyaan tersebut sering kali ditanyakan oleh teman-teman yang membeli motor bekas ataupun teman-teman yang terpaksa pindah dari domisili ya. Meski memang memakan waktu yang lumayan lama, biaya mutasi mobil dan juga motor tentunya akan lebih jauh murah daripada kita melakukannya dengan menggunakan biro jasa ataupun calo gitu ya teman-teman. Mutasi kendaraan bermotor sendiri cukup penting dan terpaksa harus dilakukan ya teman-teman. Ketika kita pindah domisili, pastinya akan sangat merepotkan sekali saat kita mau bayar pajak tahunannya jika masih beda daerah atau masih atas nama orang lain. Sebenarnya untuk pajak tahunan itu sendiri sekarang udah gampang banget ya teman-teman, karena kita bisa melakukannya secara online maupun menggunakan bantuan pihak ketiga seperti Tokopedia, Indomaret, Alfamart dan lain sebagainya. Tapi hal itu juga akan agak repot jika kita bukan atas nama pribadi, apalagi kalau kita mau samsat 5 tahunan, sehingga harus balik nama terlebih dahulu ataupun mutasi ya, untuk memudahkan saat kita akan melakukan samsat kendaraan tersebut. Misalnya jika sebelumnya teman-teman itu bekerja di kota A, namun kemudian diharuskan pindah ke kota B dalam waktu yang cukup lama, mengurus pajak kendaraan tentunya akan sangat merepotkan jika kendaraan tersebut itu belum mutasi ya. Sehingga proses mutasi kendaraan bermotor dilakukan untuk mencabut data kendaraan yang terdaftar di samsat daerah sebelumnya, kemudian pindah ke samsat yang baru. Prosedur ini juga dikenal dengan istilah mutasi kendaraan ya teman-teman, atau cabut berkas. Kemudian tidak hanya melakukan mutasi, teman-teman juga bisa melakukan proses balik nama jika teman-teman membeli motor bekas, supaya teman-teman tidak perlu repot lagi meminjam KTP pemilik lama saat akan melakukan samsat kendaraan tersebut. Dan untuk prosedur yang harus dilalui jika teman-teman ingin melakukan mutasi motor sendiri, sebenarnya juga tidak serumit yang dibayangkan ya teman-teman. Namun sebelum datang ke samsat, ada baiknya teman-teman itu mengetahui terlebih dahulu cara dan juga persyaratan, serta berapa sih biaya yang harus teman-teman siapkan jika teman-teman akan melakukan mutasi dan balik nama kendaraan bermotor, supaya bisa mempersiapkan dananya terlebih dahulu, juga mempersiapkan syarat-syaratnya supaya nggak bolak-balik gitu maksudnya ya. Oke, berikut ini dokumen-dokumen yang perlu teman-teman persiapkan untuk melakukan mutasi kendaraan bermotor, yaitu yang pertama itu STNK asli dan juga fotokopi, kemudian BPKB asli dan juga fotokopi, kemudian maksudnya KTP asli dan juga fotokopi, dan yang keempat itu kwitansi jual beli ya. Kalau misalnya teman-teman itu nggak punya kwitansi jual beli, teman-teman itu bisa bikin ya. Caranya itu kayak gini, contohnya itu kayak gini, teman-teman bisa bikin sendiri, nanti ditandatangani oleh penjual. Dan di kwitansi itu juga teman-teman harus menjelaskan ya, untuk nomor rangkanya, untuk beli apanya itu harus detail ya. Seperti contoh inilah, teman-teman bisa bikin kayak gitu. Nah, untuk tahapan-tahapannya sendiri ini ada beberapa bagian ya teman-teman. Ada tahapan mutasi keluar atau cabut berkasnya, kemudian nanti ada mutasi masuk, dan juga balik namanya. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu secara runtut ya, jadi teman-teman biar nggak bingung gitu ya. Oke, kemudian tahapan yang pertama itu adalah yang harus dilakukan mutasi keluar di samsat asal ya. Ini namanya cabut berkas. Di samsat asal ini kita cabut berkas, kita datang ke samsat sesuai dengan alamat yang tertera di SNK kita. Ini wajib ya,
banyak yang tanya gimana sih kalau misalnya kita datang ke Samsat yang baru aja langsung gitu. Nggak bisa teman-teman, kita harus cabut berkas dulu di Samsat asal. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa datang gimana ya, teman-teman bisa mewakilkan ke orang terdekat gitu ya, pastinya harus menggunakan surat kuasa atau teman-teman bisa menggunakan biro jasa. Kalau menggunakan biro jasa ini pastinya akan jauh lebih mahal banget ya teman-teman. Untuk biaya mutasi dan juga balik namanya sendiri itu kan udah lumayan besar ya. Kalau kita menggunakan biro jasa pastinya akan jauh lebih mahal lagi gitu. Kalau teman-teman punya waktu sebaiknya diurus sendiri. Tapi kalau teman-teman nggak punya waktu, nggak ada salahnya kita bisa menggunakan biro jasa. Tapi pastikan biro jasa yang teman-teman pilih itu adalah biro jasa yang udah terdaftar, udah terpercaya. Karena ini nanti berhubungan dengan surat-surat penting ya. Jadi harus di biro jasa yang benar-benar terdaftar dan terpercaya supaya data-data teman-teman semuanya itu aman gitu. Oke, kemudian setelah kita datang ke Samsat awal atau Samsat asal, kita datangi loket cek fisik kendaraan. Kita di sini melakukan cek fisik kendaraan ya. Tapi kalau ternyata teman-teman itu nggak bisa menghadirkan kendaraannya karena kendaraannya itu ada di luar daerah, maka teman-teman itu bisa pakai cara cek fisik bantuan ya. Cek fisik bantuan ini maksudnya seharusnya di Samsat asal teman-teman bisa melakukan cek fisiknya di kendaraan itu berada, di Samsat terdekat dari kendaraan itu berada. Tapi harus ada pengesahannya dari Samsat terkait ya. Jadi nggak bisa yang langsung gesek gitu aja, harus ada pengesahannya dari Samsat terdekat itu. Kemudian teman-teman juga fotokopi hasil kelengkapan cek fisik tadi ya. Nanti teman-teman langsung aja mengambil berkas arsip kendaraan bermotor teman-teman ini. Ini diambil di gudang arsip Polri yang ada di Samsat, di mana kendaraan itu terdaftar sebelumnya ya. Kemudian teman-teman mengambil formulir pendaftaran di loket formulir dan mengisi data sesuai dengan berkas. Nanti biasanya teman-teman juga harus mengisi alasan mutasinya itu apa gitu, misalnya karena pindah domisili atau pindah kepemilikan kayak gitu ya. Kemudian teman-teman menuju loket progresif untuk mengetahui progresif kendaraannya. Dan selanjutnya teman-teman menuju loket pendaftaran mutasi keluar untuk pendaftaran dan pendataan. Di sini bayar 150.000 untuk motor dan 250 untuk mobil ya teman-teman. Ini resminya ya. Kalau untuk cek fisik, terus kemudian ambil arsip itu sebenarnya nggak ada di rinciannya, harusnya gratis teman-teman. Tapi itu tergantung Samsatnya ya teman-teman. Tapi kalau untuk secara resminya ya cuman bayar ini aja untuk mutasi keluarnya ini aja. 150 untuk motor dan 250 untuk mobil. Kemudian teman-teman menunggu proses pengambilan berkasnya ini. Setelah pengecekan berkas dan rekomendasi mutasi dari Polda atau Polres setempat gitu, ini biasanya sekitar 2 mingguan. Nanti teman-teman akan dikasih surat jalan sementara untuk jaga-jaga keamanan di jalan karena BPKB dan STNK-nya masih ada di Samsat ya. Nanti kalau misalnya belum 2 minggu teman-teman udah di WA suruh datang, ya udah datang aja. Tapi kalau misalnya udah lebih 2 minggu tapi teman-teman nggak dapat informasi selanjutnya, teman-teman bisa langsung datang aja atau sesuai dengan informasi Samsat tersebut ya. Jadi Samsat itu beda-beda gitu prosesnya. Teman-teman ikutin aja alurnya di situ. Oke, setelah 2 minggu kemudian sudah keluar surat mutasinya, kita bisa kembali lagi ke Samsat untuk mengambil berkas mutasinya. Pertama kita kembali ke loket pendaftaran, mutasi keluar untuk konfirmasi dan mendaftar proses mutasi keluar. Kemudian kita ke loket progresif untuk mengecek apakah ada tunggakan pajak atau ada pajak progresif yang perlu dibayar. Nah di loket ini kita bayar dulu jika memang ada tunggakan pajaknya, karena kalau cabut berkas nggak boleh ada tunggakan pajak ya teman-teman. Kalau untuk pajak selanjutnya kita bayarkan di Samsat tujuan ya. Jadi di Samsat asal ini hanya untuk Samsat yang menunggak aja. Kemudian kita menunggu panggilan untuk pengambilan seluruh berkasnya dan fiskal antar daerah di loket mutasi keluar. Kemudian kita menuju Samsat tujuan untuk selanjutnya melakukan proses pendaftaran mutasi masuk. Nah, kemudian ini rincian biayanya untuk mutasi keluar atau cabut berkas ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bertanya-tanya berapa sih biaya untuk cabut berkasnya itu, untuk biayanya cek fisik ini harusnya gratis ya teman-teman. Tapi mungkin ada juga Samsat yang memungut biaya. Kadang ada juga yang petugas geseknya itu minta siklusnya aja atau berapa gitu ya. Oke lah, itu tergantung Samsatnya. Pada dasarnya untuk biaya cek fisik adalah gratis. Untuk biaya pengambilan arsip ini biasanya ada juga yang minta 30.000 atau berapa untuk admin atau apa gitu ya. Tapi kalau untuk secara resminya nggak ada. Ini juga tergantung Samsatnya.
Kemudian biaya mutasi atau cabut berkasnya sendiri ini secara resmi biayanya adalah 150.000 dan 250.000 untuk mobil. Jadi untuk biaya mutasi atau cabut berkasnya untuk motor ya, ini untuk motor adalah kurang lebih 180 ribuan. Kalau untuk pengambilan arsipnya tadi kita hitung 30.000 ya. Tapi kalau nggak dihitung ya udah 150.000 itu aja. Dan untuk mobil 250.000, atau kalau kita hitung untuk biaya pengambilan arsipnya tadi 30.000 maka 280.000. Oke. Dan selanjutnya setelah kita mutasi keluar, kita ada tahapan lagi, yaitu tahapan mutasi masuk dan balik nama di Samsat tujuan, teman-teman. Jadi untuk mutasi masuk ini sekalian balik nama. Kalau misalnya teman-teman itu nggak perlu mutasi ya udah balik nama aja, tapi karena ini mutasi ya udah sekalian balik nama. Ini otomatis ya teman-teman, mutasi dan juga mutasi masuk dan juga balik nama ini otomatis di Samsat tujuan. Oke, kita datang ke kantor Samsat tujuan, teman-teman datangi loket cek fisik kendaraan dan serahkan semua berkas persyaratannya beserta surat jalan kepada petugas loket, dan teman-teman juga melakukan cek fisik ya. Cek fisik ini jangan lupa harus difotokopi juga, dan seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya ternyata kendaraannya ini nggak bisa teman-teman hadirkan, teman-teman bisa menggunakan cara cek fisik bantuan. Kalau misalnya teman-teman bingung, teman-teman bisa search di Google cara cek fisik bantuan ya. Oke, kemudian teman-teman setelah itu menuju loket mutasi untuk mendapatkan rekomendasi dari Polda atau Polres. Jika Poldanya jauh maka melakukannya di Polres ya. Kemudian teman-teman melakukan pembayaran PNBP pembuatan STNK baru itu sebesar 100.000 untuk motor dan 200.000 untuk mobil. Kemudian untuk pembuatan TNKB atau plat nomor kendaraan itu 60.000 untuk motor dan 100.000 untuk mobil. Kemudian biaya BBNKB sebesar 150.000, atau kalau untuk mobil itu 1% dari harga mobil ya. Nanti di sini kita suruh nunggu 1-2 minggu, itu tergantung Kapolresnya sibuk atau enggak, atau tergantung kebijakan Samsatnya ya. Nah, jika kita melakukan mutasi dan kendaraannya belum atas nama kita, maka ini akan otomatis dibalik nama ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu mengurus balik nama lagi, nanti tinggal bayar biaya balik namanya aja. Dan kadang ada di daerah tertentu tuh kalau sedang ada program balik nama gratis, itu kita nggak perlu bayar biaya balik namanya. Kalau bayar biaya balik namanya itu 1% dari NJKB atau nilai jual kendaraan bermotor. Ini teman-teman bisa cek di Samsat ya untuk nilai NJKB-nya ini. Jadi bukan kita yang mengira-ngira sendiri ya nilai jual kendaraannya. Setiap Samsat itu udah punya standarnya masing-masing gitu ya. Oke, kemudian teman-teman mengambil formulir pendaftaran di loket formulir dan isi formulir sesuai dengan berkas. Kemudian nanti serahkan ke petugasnya di bagian mutasi. Nanti teman-teman menuju loket progresif untuk mengetahui progresif kendaraannya. 2 minggu kemudian teman-teman datang lagi ke Samsat. Terus kemudian teman-teman menuju loket BPKB untuk melakukan pembayaran PNBP, penggantian BPKB baru di loket bank, dan menyerahkan BPKB asli dan juga fotokopi berkas untuk selanjutnya diproses penggantian BPKB baru atas nama pemilik baru. BPKB bisa diambil sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh petugas yang berwenang ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti mungkin beda-beda setiap daerahnya. Apabila mutasi masuk atas nama tetap, hanya akan dilakukan pencatatan dan registrasi pada BPKB tanpa ada penggantian BPKB baru. Jadi cuma dicatat aja di BPKB yang lama ya. Biaya pembuatan BPKB barunya ini sebesar 225 untuk motor dan 375.000 untuk mobil ya. Kemudian nanti teman-teman menuju loket pendaftaran mutasi masuk untuk mendaftarkan dan pendataan. Kemudian teman-teman menunggu panggilan untuk pembayaran pajak di loket pembayaran sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan. Nanti teman-teman menunggu panggilan untuk pengambilan STNK, SKPD dan juga TNKB di loket penyerahan, dan teman-teman kembali ke loket BPKB untuk mengambil BPKB baru sesuai dengan tanggal pengambilan. Untuk BPKB ini pengambilannya biasanya di Polres ya teman-teman, bukan di Samsat. Jadi beda untuk BPKB ini. Kalau untuk STNK-nya sama plat nomornya nanti teman-teman ambilnya di Samsat. Oke. Jadi untuk selanjutnya kita bahas untuk rincian biaya mutasi masuk dan balik nama kendaraan bermotor ya. Sebagai berikut. Ini untuk motor ya. Ini saya contohkan supaya teman-teman itu lebih gampang nanti ngira-ngiranya. Ini contohnya Honda Beat 2021 dengan nilai jual 15 juta. Teman-teman itu perlu membayar PKB atau pajaknya, pajak kendaraannya itu sekitar mungkin 175 ribuan.
Kemudian SWDK LLJ 35.000. Kemudian pembuatan STNK baru 100.000. Pengesahan STNK-nya itu kalau motor 25.000 ya. Kemudian pembuatan TNKB atau plat nomor 60.000. Kemudian pembuatan BPKB barunya 225.000 dan biaya BBNKB-nya 150.000. Ini sekitar 1% dari nilai jual kendaraannya ya. Oke, jadi total mutasi masuk dan balik nama Honda Beat 2021 itu adalah sebesar 770.000. Kemudian untuk mobil ini contohnya Honda Brio 2010 dengan nilai jual 100 juta, maka teman-teman membayar PKB-nya sekitar 2 jutaan. Teman-teman bisa cek berapa ya nanti. Kemudian yang kedua SWDK LLJ-nya 153.000, pembuatan STNK barunya 200.000, pengesahannya 50.000, pembuatan TNKB atau plat nomornya 100.000. Terus kemudian pembuatan BPKB barunya 375.000 dan biaya BBNKB-nya 1 juta. Ini sekitar 1% dari nilai jual kendaraannya. Jadi kalau di total untuk mutasi masuk dan balik nama Honda Brio 2010 itu sebesar 3.868.000. Nanti teman-teman bisa ganti-ganti sendiri sesuai dengan kondisi kendaraan teman-teman ya. Jadi nanti pajaknya teman-teman bisa ganti gitu sesuai dengan list ini. Ini simulasinya kayak gini. Oke, kemudian total biaya keseluruhan, biaya mutasi keluar atau cabut berkas, mutasi masuk dan balik nama kendaraan untuk Honda Beat 2021 itu, jadi untuk mutasi keluarnya sebesar 180.000, mutasi masuknya dan balik nama 770.000 dan totalnya 950.000. Secara teori itu 950.000 ini ya teman-teman biaya keseluruhannya. Kemudian untuk mobil Honda Brio 2010 untuk mutasi keluarnya 280.000, mutasi masuknya dan balik namanya 3.868.000. Jadi untuk total keseluruhannya 4.148.000 rupiah. Nah, jadi segitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan biro jasa untuk mobil ini bisa mungkin di atas 10 jutaan kali ya teman-teman ya. Kemarin ada teman saya yang kayak gitu tuh kayaknya 12 juta kalau nggak salah untuk Honda Jazz ya. Tapi ini tergantung biro jasanya juga, nggak tentu segitu. Tapi pastinya kalau kita menggunakan biro jasa ini pasti akan jauh lebih mahal. Apalagi mutasinya itu daerahnya jauh ya teman-teman, itu pasti akan jauh lebih mahal. Kalau misalnya kita ngurus sendiri pun, kalau misalnya daerahnya jauh juga transportasinya juga mahal ya. Itu solusinya teman-teman bisa minta tolong saudara teman-teman dengan memberikan surat kuasa supaya lebih ringan aja. Oke, jadi gitu ya teman-teman untuk alur dan juga biaya cabut berkas, mutasi masuk dan juga balik nama kendaraan bermotor, entah itu mobil ataupun motor ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin kemarin-kemarin bertanya-tanya berapa sih biayanya dan gimana sih caranya, sekarang mudah-mudahan ada pencerahan gitu ya, supaya teman-teman lebih pede untuk datang ke Samsat. Oke gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, nggak usah sungkan, langsung komen aja di bawah ini atau bisa langsung DM ke Instagram Evi Wahyu. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like-nya. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain mendapatkan manfaat yang sama. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Bye!